Shalom, apa kabar Halo, teman sekalian selamat yang pagi. dikasihi Tuhan? Oh, luar biasa, diberkati semuanya. Ya, Amin. kita akan memulai untuk pagi hari ini. Kita mau bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Katakan, ku rindu setiap waktu menghidupi firman-Mu, bukan dengan kuat gagah, tapi oleh Roh-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun oleh Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Kita katakan dari awal, ku rindu hidup di kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun oleh Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari angkat hati kita bersama-sama, katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, katakan sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku berserah setiap hari saat pagiku datang ke bait-Mu Tuhan. Ku angkat suara, ku angkat hati, ku angkat jiwaku. Ku sembah Engkau ya Bapa, Putra, Roh Kudus. Ku tinggikan nama-Mu, sebab tiada yang lain di bumi di surga yang layak disembah. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang besar dan ajaib, hanya Engkau yang mulia, hanya Engkau satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang benar berkuasa, Allah yang kekal, Allah yang mengasihi. Oh, haleluya. Hanya Engkau
Engkaulah Tuhan Allah kami di bumi dan di surga. Engkau yang layak kami sembah. Engkau berdaulat. Engkaulah Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan. Engkaulah Raja. Kami sujud di hadapan-Mu ya Bapa. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Berdaulat atas hidupku. Berserah penuh. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau mulia. Kau berkesudahan kasih setiamu, besar dan ajaib. Layak Kau dipuji, layak Kau disembah. Bagaimana caranya apapun Tuhan, kami tetap datang. Tidak ada yang bisa menghalangi kasih setiamu bagi kami. Dan kami juga mau Tuhan selalu datang kepadamu dalam segala keadaan. Berserah, 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 berserah. Urama sikira matakerais. Dalam nama Yesus. Yes. Minta Bro Adam berdoa buat firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap pagi Kau selalu mengingatkan kami Tuhan. Kau pimpin kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Beri kami hikmat yang baru Tuhan. Beri kami sukacita dan sejahtera pada hari ini Tuhan. Biarkan apa yang kami dengar Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, itu dapat berjalan Tuhan, dapat memberkati kami Tuhan, dapat berjalan bersama-sama dengan apa yang akan kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pak Yos Tuhan yang akan membagi firman Tuhan. Kiranya hikmat daripada-Mu saja yang keluar dari ucapan yang akan disampaikan oleh Pak Yosua Tuhan. Terima kasih Kau persiapkan hati setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Tuhan kita bangkitkan, bersama Tuhan membangkitkan spirit kita. Kita buka dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang pertama. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Belum. Apa? Pengkhotbah Ayatnya? 5 ayat 1. Pengkhotbah 5 ayat 1. Sudah? Amin. Kita baca bersama-sama. Amin. 1. Tulisannya itu ya, jagalah langkahmu. Iya. Nah, oke, itu Iya. ya. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Jagalah Langkahmu kalau engkau berjalan ke kau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih lebih baik baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ya, amin. Ya, shalom Bu Farida, Bu Batiar. Selamat datang di Morning Spirit. Ya, pas sekali pagi hari ini saya mendapatkan, saya terdorong untuk menyampaikan tentang menghampiri Tuhan. Ya, saya percaya untuk bangsa Indonesia, untuk seluruh orang di dunia, tapi khususnya orang Timur ya, karena kita terkenal dengan
roh-roh seperti itu, kepercayaan gitu, ya orang timur, maka urusan mencari Tuhan itu adalah sesuatu hal yang biasa, adalah dari turun-temurun sudah begitu, dari nenek moyang. Ya, apapun namanya, mau dewa, mau apa dan sebagainya, semua adalah punya sikap adalah untuk mencari Tuhan. Ya, amin. Nah, karena itu setiap agama, kepercayaan apapun, ya salah satu ciri yang semuanya hampir sama, yaitu mempersembahkan korban. Betul? Ya. Coba deh lihat, semua agama, semua kepercayaan sama. Pasti ada upacara-upacaranya, terutama upacara mempersembahkan korban. Meskipun beda-beda. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau tangkap spiritnya, bahwa jikalau kita datang menghampiri Tuhan, ya, yang pertama adalah jangan dengan tangan hampa. Firman Tuhan katakan begitu. Mari kita datang dengan membawa satu korban persembahan. Nah, apa korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Ya, Mazmur katakan hati yang hancur, jiwa yang remuk, tidak kau pandang hina. Artinya ketika kita datang, ya, bukan hanya kita membawa korban persembahan dalam bentuk fisik, ya, darah, binatang, dan lain sebagainya, tapi kita membawa diri kita, jiwa kita, hati yang remuk, jiwa yang hancur, itu adalah korban persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Ya, korban persembahan, yaitu itu udah hukumnya ya, kalau kita datang kepada Tuhan apapun dalam agamanya, itu selalu ada yang namanya korban. Nah, korban itu salah satunya yang berkenan kalau di dalam kebenaran firman Tuhan adalah korban hati yang hancur, jiwa yang remuk. Tentu saja korban-korban yang lain juga diperlukan, tapi itu adalah sebatas untuk misalnya ya persembahan dalam bentuk duit, ya itu digunakan untuk organisasi tersebut. Nah, tetapi yang naik ke hadapan hadirat Tuhan itu adalah korban bakaran. Ya kan, sejak Kain dan Habel, sejak Adam dan Hawa itu sudah dilakukan. Korban bakaran. Seperti itu ya. Tadi korban hati jiwa yang hancur. Itu yang paling penting. Nah, berikutnya dalam perjanjian lama korban bakaran. Korban bakaran termasuk korban persembahan domba dan lain sebagainya. Nah, kita tahu dalam perjanjian baru korban ini sudah digenapi di dalam Kristus. Amin. Makanya di dalam kekristenan tidak perlu lagi ada korban-korban bakaran seperti itu. Ya. Yang dilakukan oleh manusia yang percaya dan mengenal Tuhan Kristus. Nah, dan yang terakhir, Shalom, Bapak Pendeta Amos Sugianto, Bapak Gembala GKI The Rock, ini sudah masuk tapi masih connecting. Nah, yang ketiga, saudara, korban apa, saudara? Kalau kita baca di dalam Pengkhotbah 5 ayat 1, ya, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada korban bakaran. Korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa yang mereka perbuat adalah jahat. Kenapa? Karena relate-nya dalam perjanjian baru, ya, ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa aku sudah menyembuhkan, membangkitkan orang mati dan sebagainya, tapi Tuhan bilang, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Nah, apakah tindakan pelayanan korban kita selama ini tidak diindahkan Tuhan?
Kalau seperti itu. Dalam ayat itu dikatakan bahwa aku menyembuhkan dalam namamu, berbuat mujizat dalam namamu. Kenapa Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu? Kan ini tragis, saudara sekalian. Nah, pagi hari ini saya ingin tekankan, ya, korban yang terutama, terpenting, dan paling berkenan itu adalah korban ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, apa artinya mempersembahkan korban? Paulus katakan, nah, ketaatan itu salah satunya adalah hidup dalam kasih. Apa artinya? Bisa bahasa malaikat, bisa ini, bisa itu, tapi jika aku tidak punya kasih. Jadi, korban ketaatan kepada Tuhan, ingat hukum Kristus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Tetapi berikutnya apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu satu paket, saudara. Jadi kalau kita datang menghampiri Tuhan, tidak dengan sikap membawa korban ketaatan, sebetulnya kalau saya boleh bilang, korban apapun sekarang sudah tidak laku. Mau kasih duit ke, mau korban apa ke, di hadapan Tuhan tidak laku jika tidak ada korban ketaatan. Kalau saya dapat renungannya begitu. Jadi yang terutama itu korban ketaatannya. Baru dengan korban ketaatan ini, kita punya sikap, ya, implementasi aplikasinya adalah apa? Kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, seperti kepada diri sendiri. Nah, baru di situ korban kita, ya, korban yang pertama jiwa yang hancur, wah, itu sangat harum di hadapan Tuhan. Karena artinya apa? Artinya kita mengakui keterbatasan kita, bahwa kita ini miskin, telanjang, dan buta. Kitab Wahyu katakan, tapi kita mau datang, ya, dan jangan seperti gadis yang bodoh, tidak mempersiapkan minyaknya. Tapi kita datang dalam kerendahan hati, Tuhan, aku perlu minyak yang baru daripadamu. Korban jiwa hati yang hancur. Tapi korban persembahan yang kita persembahkan, korban bakaran atau korban duit dan lain sebagainya, itu pun jadi berkenan ketika ada korban ketaatan. Nah, pagi hari ini, tangkap spiritnya. Apapun yang kita lakukan, sepanjang kehidupan kita bersama dan di dalam Tuhan, lakukanlah yang berkenan dan yang terbaik yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, datang, jagalah langkahmu kalau datang menghampiri Allah, mendengar untuk datang untuk mendengar dan taat kepada Tuhan, itu lebih baik dari hal yang lain. Tuhan berkati. Haleluya. Silakan, Bro Adam. Amin. Siapa saja silakan. Hari ini saya serahkan hostnya kepada Bro Adam. Silakan yang mau bertanya, yang mau menambahkan. Di sini ada Ibu Tabita, Ibu Francisca, Ibu Lisa, Ibu Erni, Ibu Farida, Ya. Pak Amos. Selamat pagi, Pak Amos. Sudah terkonek? Tahu nih masih connecting terus di ini saya juga. Nggak apa-apa, lanjut. Kita punya waktu sedikit lagi kali, Bro Adam. Ada yang mau bertanya? Bertanya atau komen. Ibu Francisca? Atau menambahkan sedikit. Suaranya belum kebuka, Bu Siska. Nggak ada yang saya tanyakan. Terima kasih, bersyukur. Kemarin saya bukan kelupaan, kesiangan. Firman-Nya hari ini luar biasa. Memang yang namanya korban ketaatan itu susah banget. Itu perlu perjuangan dan mungkin nggak semua orang kadang-kadang bisa menjalankannya, dan itu perlu pembelajaran sih saya rasa. Itu saja Pak. Tapi ya
Namanya anak Tuhan harus setia dan taat. Itu paling penting. Yes, betul. Karena kalau korban bakar, ucapan syukur kita gampang ya kita berikan ya. Apalagi saat-saat ini kan, apapun bisa kita berikan. Tapi ketaatan itu yang akhirnya susah sekali gitu. Karena semua itu nggak gampang kita jalanin. Apalagi kita lakuin gitu kan. Seperti manusia pertama aja kan jatuh karena ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Tuhan. Nah, makanya kita memang harus sama-sama belajar nih. Karena saya merasa setiap pagi akhirnya terberkati dengan adanya morning spirit. Karena sebelum kita melakukan aktivitas, kita selalu diingatkan dengan firman Tuhan. Oh iya, firman Tuhan seperti ini ya. Jadi memang ketaatan sangat susah, tapi tetap kita harus jalani, kita sama-sama belajar. Bu Erni, mau menambahkan Bu Erni? Ya, benar ya tadi seperti yang Pak Adam bilang, ketaatan itu tidak mudah. Tapi saya yakin ketaatan itu akan berbuah manis. Ya. Ibu Lisa? Bu Tabita kali. Ibu Tabita? Cukup udah. Tuhan. Ibu Farida belum ada suaranya nih, Bu Farida. Nah, Pagi. pagi Bu. Selamat pagi. Ya, cuman kita belum bisa lihat wajahnya ini. Bu Farida sempat mendengarkan tadi ya? Ya, saya dengar. Puji Tuhan. Ada komen apa Bu? Singkat. Halo. Tunggu Bu Lisa. Ya, Bu Farida. Ya, saya cuman Ya udah gantian. siapa nih yang ngomong? Udah terus lanjut. Bu Farida udah ada. Tunggu ya Bu Farida. Ya, shalom. Saya Halo. cuman mau bilang saya mengucap syukur dan say thanks untuk Tuhan Yesus, untuk teman-teman yang ada di sini, bahwa kemarin sudah mendoakan saya untuk vaksin. Puji Tuhan, gula saya turun drastis dari Amin. 389 sampai turun sampai 108. Puji Tuhan banget kan? Nah, itu saya tahu bukan karena saya kekuatan saya, tapi saya tahu itu berkat doa-doa teman-teman di sini, juga di gereja yang saya minta tolong doain, juga ya saya bantu dengan minum-minum jamu gitu kan. Ya puji Tuhan akhirnya kemarin saya lolos, walaupun awalnya agak kesel, saya disuruh mundar-mandir sampai 2 kali gitu kan, Pamulang Timur, Pamulang Barat, balik lagi ke Pamulang Timur. Tapi ya puji Tuhan, saya tahu itu untuk memberi kesabaran bagi saya. Mau nggak sih berjuang untuk itu gitu kan, berjuang untuk kesehatan, berjuang untuk apa yang kamu doakan. Itu aja. Ya saya thank aja deh sama teman-teman, sama Tuhan Yesus. Nah, itu aja sih. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Sehat-sehat selalu. Amin. Siap. Ibu Farida, Ya. mau menambahkan sesuatu? Kalau saya tadi dengar firman itu, yang korban syukuran itu ya, sama Tuhan, itu yang paling saya nikmatin itu memang hati yang hancur. Kalau hati kita yang hancur, sedih, kita datang kepada Tuhan, itu Tuhan tuh seperti menarik terus. Dan kita
tidak ada lagi apa ya? Ya pokoknya kita datang terus kepada Dia, kita taat gitu Pak. Amin, amin. Itu yang saya dapat. Kalau memang hati kita memang sudah dipilih, ditangkap olehnya, pokoknya nggak ada lagi ketidaktaatan. Hanya Yesus gitu di dalam hidup saya. Itu yang saya dapat. Dalam hati yang hancur itu, dikala kita lemah, kita kuat. Amin. Amin. Amin, amin. Luar biasa. Aku punya ini nih, saksian nih. Kemarin itu setelah kita selesai spirit, saya itu tiba-tiba tuh merasa apa ya, banyak pikiran gitu dan lelah. Jadi kayak gimana ya rasanya ya, kayak bingung gitu, kayak ya mungkin bisa dibilang stres juga mungkin ya. Sehingga yang saya lakukan kemarin pagi itu akhirnya nggak tahu mau kemana, tiba-tiba saya ke Super Indo aja gitu. Ke Super Indo, jadinya Borong-borong. bingung gitu. Borong-borong Pusing ya, Pak? gitu loh, mau ngapain. Enggak borong apa-apa, cuman bingung aja gitu. Terlalu banyak pikiran, terlalu banyak apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, apa yang kita, segala macam deh dengan aktivitas kita. Tapi akhirnya jam 9 itu saya pergi ke rumah Pak Joni. Di situ akhirnya saya sama-sama belajar. Saya buka Alkitab, situ kita belajar. Nah, di situ ternyata ada sukacita, ada damai sejahtera. Jadi kita itu kadang-kadang keseharian kita itu, kesibukan kita itu, kita kadang-kadang akhirnya membuat kita itu menjadi lelah, capek. Sehingga apa yang akan kita lakukan itu suka ngaco gitu. Kayak saya kemarin lelah, capek, nggak tahu mau kemana, itu pikiran-pikiran aneh-aneh itu pasti muncul gitu. Karena kelelahan kita. Akhirnya saya pergi ke Super Indo tanpa jelas apa-apa, cuman beli snack aja sedikit buat anak-anak, itu juga saya nggak makan, cuman buat anak-anak udah. Rumah Pijoni, akhirnya kita buka firman, nah di situ akhirnya ada sukacita, ada damai sejahtera. Begitu aku pulang habis makan siang, ya semua baik-baik aja, berjalan dengan baik-baik aja. Nah, di sini saya belajar kita setiap detiknya, setiap menitnya itu selalu iblis itu tidak jera-jera untuk mencobai kita. Walaupun kita sudah morning spirit seperti ini, baru aja morning spirit, tiba-tiba berapa jam kemudian saya pribadi berpikir seperti itu. Makanya perlu sekali memang kita untuk berkomunitas aktif di dalam Tuhan, karena belakangan ini benar-benar spirit itu besar sekali gitu untuk menyerang kita setiap menitnya, setiap detiknya. Apalagi yang akan tidak membuat kita merasa tidak enak, sehingga kita akhirnya hilang dari ketaatan kita kepada Tuhan. Itu aja sih yang saya mau sharingkan kemarin. Oke. Shalom. Shalom, ya. Shalom. Saya mau tambahin sedikit. Sebenarnya kalau ketaatan ini tadi malam saya habis pulang dari les ngajar gitu, saya ke rumah Bu Farida. Ke rumah Bu Farida, kita ngobrol tentang ketaatan gitu. Jadi pada saat kita ngobrol itu kita punya satu kesimpulan, ketaatan itu benar kata Pak Yosua tadi, uang pun nggak bisa menjadi korban yang terbaik gitu. Kalau kita nggak taat,
bukan terus jadinya Tuhan bisa disogok gitu ya, pakai uang gitu. Karena kita kemarin kita berbicara ketaatan itu lebih penting gitu. Kalau kita mengatakan kita sebagai anak Tuhan, kalau kita belum taat, berarti kita belum sah gitu. Terus udah gitu, nah gimana caranya menjadi taat? Kita mau punya kemauan dan punya kesempatan. Ada kesempatan dan pasti ada kemauan. Itu aja yang saya boleh tambahin. Ya, terima kasih. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Tabita, luar biasa sekali. Memang kita walaupun kita sudah lahir baru, kalau kita tidak taat, roh kita yang lahir baru. Tubuh kita juga belum lahir baru ternyata. Luar biasa, memang taatan sangat susah, tapi kita pasti bisa melakukannya. Mari, karena mempersingkat waktu yang sudah hampir habis, tinggal 1 menit, saya minta Ibu Siska bisa pimpin tutup doa. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini. Semoga hari ini kita tambah semangat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur dengan semua berkat yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami merasakan terberkati Tuhan, terutama bagaimana kami belajar untuk memberikan korban ketaatan. Kiranya firman yang disampaikan oleh Pak Yosua bisa kami lakukan dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semua kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami yakin percaya hari ini pasti lebih baik daripada hari kemarin. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Terima kasih. Dapatkan Ibu Tabita, Ibu Siska, Ibu Lisa, Ibu Erni, Ibu Frida. Bu Siska, thank you ya sudah bantu saya sama saudara-saudara saya untuk vaksin. Hanya Tuhan Yesus yang terus membalas untuk Bu Siska. Tuhan berkati. Amin. Dapatkan Amin. dari Tuhan melalui Kristus oleh Roh-Nya yang kudus yang Amin. kita setiap Amin. hari kepadanya. Amin. Bisa Amin. nyalain kamera nggak? Kita foto dulu yuk.